Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, saya dari semester 4B. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara analisis besi atau Fe pada sampel air. Nah, sebelum saya menjelaskan prosedur untuk analisis besi ini, saya akan menjelaskan tentang besi. Besi ini atau ferrum atau Fe merupakan metal yang berwarna keperakan, liat, dan dapat dibentuk. Nah, besi ini adalah merupakan elemen kimiawi yang dapat ditemui pada setiap tempat di bumi, pada lapisan geologis dan semua badan air. Besi ini dapat larut pada pH rendah, dan di dalam air besi ini berbentuk ferrosulfat, ferrohidroksida, ferrobikarbonat, dan besi organik kompleks. Nah, untuk bahayanya besi bagi manusia yaitu sebenarnya besi ini diperlukan pada tubuh manusia, akan tapi jika melebihi ambang batas atau dengan dosis yang besar, maka dapat merusak dinding usus yang nantinya juga dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk kekurangan besi pada tubuh manusia ini juga dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah dan juga menyebabkan nyeri pada lambung. Selanjutnya untuk bilox pada besi, yaitu di sini saya akan menjelaskan dengan bilox plus 2 dan bilox plus 3. Di mana saya misalkan untuk bilox plus 2 saya misalkan FeCN6. Di mana di sini untuk Cn yaitu merupakan molekul ion di mana biloxnya sesuai dengan jumlah muatannya yaitu -1, jadi tinggal kita masukkan ketemu bilox Fe-nya plus 2. Untuk yang bilox plus 3 yaitu pakai FeCl3. Cl3 ini merupakan unsur golongan 7A dan merupakan senyawa biner yang mempunyai bilox -1. Jadi kita tinggal masukkan, caranya sama seperti yang di atas, ketemu bilox Fe-nya yaitu plus 3. Jadi seperti itu untuk menentukan bilox dari Fe atau besi. Untuk prinsip dari analisis besi ini, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan penjelasan dari metode yang akan saya gunakan. Sebelum itu saya akan menyebutkan metode yang bisa digunakan untuk analisis besi ini, yaitu ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode tiosianat, yang kedua metode 1,10 ortopenantrolin, yang ketiga yaitu metode tioglikoat. Akan tapi di sini saya hanya akan menjelaskan prosedurnya menggunakan metode tiosianat spektrofotometri. Jadi untuk prinsipnya sesuai dengan metode tiosianat, yaitu besi dikonversi menjadi besi 3 menggunakan kalium permanganat dan menambahkan tiosianat yang menghasilkan warna orange. Nantinya akan dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 480 nanometer. Selanjutnya untuk pembuatan larutan induk dari besi ini, yaitu kita timbang sebanyak 1,404 gram FeNH4 kali 6H2O, lalu kita masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Untuk pembuatan larutan seri standarnya, yaitu kita pipet atau kita ambil larutan induk sesuai dengan volume atau sesuai dengan larutan induk yang akan kita gunakan untuk ujinya. Jadi banyaknya itu sesuai dengan yang akan kita gunakan. Lalu kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan dengan H2S dan NH4CNS. Lalu kita tambahkan dengan aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan. Untuk prosedurnya sesuai dengan metode tiosianat spektrofotometri, yaitu kita ambil sampel sebanyak 25 ml, lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 4-5 tetes HNO3 pekat, kemudian kita panaskan sampai mendidih. Setelah dingin, kita tambahkan 3-4 KCNS 10%, lalu kita homogenkan. Setelah itu kita baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 480 nanometer. Untuk pembuatan belangkonya sama halnya dengan prosedur pembuatan sampel, akan tetapi sampelnya tersebut kita ganti menggunakan aquades 25 ml. Untuk larutan-larutannya sama berdasarkan dengan sampelnya. Seperti itu. Untuk pembuatan kurva kalibrasi,
yaitu setelah kita baca larutan seri standarnya pada spektrofotometer, nantinya kan kita memperoleh data-data atau nilai-nilainya. Jadi nilai atau data yang telah kita peroleh tersebut kita masukkan pada tabel Microsoft Excel, lalu kita pilih insert dan pilih scatter x, y. Nah, di situ nanti akan terbentuk sebuah kurva, yaitu kurva kalibrasi tersebut. Lalu kita pilih dan klik salah satu data point atau salah satu titiknya yang ada di kurva tersebut. Kita klik kanan, lalu kita pilih dan klik trend line. Setelah itu kita pilih dan klik display equation on chart. Di situ akan muncul persamaan regresi linearnya. Dari persamaan regresi linearnya ini kita dapat menentukan besarnya kadar atau konsentrasi dari besi tersebut. Jadi persamaan garis regresi ini yaitu dari Y sama dengan AX plus B, di mana yang telah kita dapatkan untuk A dan B-nya, di mana A ini merupakan gradien dari garisnya dan B merupakan konstanta, itu kan sudah diketahui. Jadi kita untuk menghitung kadar atau konsentrasinya tinggal masukkan absorbansi atau Y dari sampelnya. Nanti di situ kita akan dapatkan hasil dari X atau konsentrasi atau kadar dari besi yang terdapat pada sampelnya, seperti itu. Sedangkan untuk batas maksimum besi yang diperbolehkan yaitu sebesar 1 mg per liter dan tidak boleh lebih dari 1 mg per liter. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.